Kalau kita melihat perkembangan media, itu semakin banyak aksi-aksi demo yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, akibat tayangan expose unsensor di Trans7 yang dinilai itu sudah memfitnah dan menghina kiai pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Ya. Tapi ada yang aneh. Ada satu video yang aneh menurut kami ya. Ini ya, mereka ya, kelihatan sangat makso ya, bahwa di balik tayangan Trans7 itu ada orang-orang Wahabi. Jadi Wahabi lagi yang dituduh. Pokoknya apapun masalahnya Wahabi penyebabnya. Ya. Masalah tambang ada yang mengkritik Wahabi lingkungan. Ini Trans TV ya disebut-sebut di belakangnya juga Wahabi. Coba kita lihat videonya. Kami santri-santri Lirboyo Malang Raya membela kiai kami, membela pondok kami. Tembeng pote mata lebih bagus pote tolang. Kalau Tanjung nggak punya akhlak instansinya, direksinya, bubarkan Trans7, keluar dari NKRI, jangan ngaku sebagai rakyat Indonesia. Jangan mau kita turunkan direksi. Kita minta direktur utama, CEO-nya, ini juga mereka bagian daripada bagian sama juga mereka mengiyakan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Ingat, antek-antek Zionis masuk dalam kantor kalian. Antek-antek Zionis masuk dalam instansi kalian. Antek-antek Zionis masuk dalam kantor-kantor kalian. Nggak sembarangan Pak. Wahabi di Malaysia dibubarkan, di Indonesia kok kita berdiam. Mana Majelis Ulama, mana Kementerian Agama, mana Kementerian Kominfo yang membiarkan Trans7 menghina Nahdlatul Ulama. Wahabi maneh. Wahabi tetap yang disalahkan ya. Bahkan kami dapat satu postingan di medsos ya. Ini ya sama menuduh Wahabi ya. Ini coba kita baca ya. Siapakah Trans7? Ya, silahkan buka sendiri di YouTube. Maka tidak heran jika Trans7 menyerang pesantren. Karena Trans7 alat Wahabi yang anti pesantren. Trans7 alat Wahabi yang anti pesantren. Orang-orang yang disebut Wahabi kan kita paham ya siapa ya. Mereka lo punya pesantren. Kok bisa anti pesantren ini gimana ini? Buka YouTube, cari acara Hasanah dengan judul Siapakah Muhammad bin Abdul Wahab. Di situ jelas Trans7 adalah alat pengikut Muhammad bin Abdul Wahab atau dikenal kelompok Salafi. Jadi ada di Trans7 itu acara Hasanah ya, judulnya Siapakah Muhammad bin Abdul Wahab. Karena tayangan itu kemudian disebut Trans7 adalah alat Wahabi ya, alat pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kacau ini. Kacau. Kok bisa itu disebut alatnya Wahabi ya? Kayaknya nggak pernah ya ada asatid Wahabi yang mempromosikan Trans7. Na'udzubillah min dzalik. Nggak mungkin Ustadz Wahabi merekomendasikan untuk nonton Trans7. Ya. Isinya kan jelas banyak maksiatnya daripada manfaatnya. Menampilkan wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Ya, bahkan kalau kita lihat acara-acara mereka kan seperti itu. Kalau kita lihat cuplikan-cuplikan di medsos ya, acara-acara Trans7 itu kan ya banyak maksiatnya. Nggak mungkin lah para asatid Salafi kemudian merekomendasikan Trans7 ya untuk dilihat. Mustahil. Ya. Ya memang kalau kita katakan para asatid Wahabi, Wahabi lagi, ya supaya jelas lah ya, karena yang dituduh Wahabi kan kita sudah paham, ya. Orang-orang yang mendakwahkan sunnah, ya, orang-orang yang
mereka pengikut manhaj salaf, ya itu kan disebut Wahabi. Ya kita tahulah siapa-siapa ya. Kayak Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Badrus Salam, Ustadz Firanda, itu kan disebut Wahabi. Jadi Wahabi itu siapa ya kita paham ya. Memang para asatidz yang mendakwakan sunnah yang disebut Wahabi itu, memang mereka nggak mengajarkan di pondok pesantren santri itu kalau bersalaman sampai ya jongkok-jongkok, sampai merangkang-merangkang. Mereka nggak ngajarkan seperti itu. Ya mereka ngajarkan salaman, ngajarkan adab, ngajarkan sopan santun juga. Ya kalau mau lihat bukti ya silakan buktikan. Ya anak-anak pesantren yang disebut Salafi Wahabi punya adab, punya akhlak apa enggak? Punya unggah-ungguh apa enggak? Punya sopan santun apa enggak? Itu saja. Atau lihat para asatidnya. Ya punya adab, punya sopan santun, ya punya unggah-ungguh apa enggak, gitu kan? Ya kami rasa ya kita bisa lihat realita lah ya, orang-orang yang disebut Salafi Wahabi itu seperti apa, adab, akhlak, sopan santun, unggah-ungguhnya seperti apa, ya. Mereka juga punya unggah-ungguh, ya. Meskipun mereka nggak mengajarkan salaman itu sampai cium tangan bolak-balik, sampai ya nyium bekas telapak kakinya, ya kemudian sampai rebutan bekas minum kiainya, ya. Tapi mereka juga mengajarkan adab dan akhlak kepada santri. Mereka mengajarkan juga, ya. Dan kalau sekedar cium tangan, kalau sekedar ya membungkukkan badan dengan niatan cium tangan, ya nggak apa-apa. Namanya tangan posisinya di bawah, kita kan nggak mungkin cium tangannya orang kita angkat kemudian kita ciumnya di atas, kan nggak mungkin. Ya namanya cium tangan ya kita membungkukkan badan ya biasa. Itu bukan niat untuk ruku, ya. Dan penjelasan para asatidz salafi, para ustadz itu juga jelas kok ya, bahwa yang seperti itu salaman dengan cara mencium tangan atau membungkukkan badan, ya itu nggak ada masalah ya. Coba kita lihat video dari Ustadz Khalid Basalamah dan juga penjelasan atau fatwa dari Syekh Saleh Al Fauzan. Seperti para sahabat ketika memuliakan Rasulullah SAW adalah menciumnya. Bolehkah kita mencium tangan orang yang kita hormati karena ilmunya atau karena kesepuhannya, seperti orang tua, paman, bibi, tetangga atau guru-guru kita? Dan bolehkah kita memuliakan orang yang kita sayangi dengan cara kita mencium tangannya juga seperti pasangan hidup ataupun anak-anak kita? Boleh saja. Boleh. Nah, ini pernah ada terjadi kesalahpahaman tentang masalah penyampaian saya dulu ya. Saya dulu pernah hadapi teman-teman, ada orang tua di masjid, itu kemudian sudah mungkin posisi seperti orang tua saya, seperti ayah saya, tiba-tiba mau cium tangan. Saya bilang, kalau saya jangan dicium tangannya Pak. Makanya di penyampaian saya di YouTube itu pernah saya bilang, kalau saya jangan dicium, ya. Saya tidak merasa saya berhak untuk itu. Tetapi kalau saya kepada ayah saya, ya, atau kita istri mungkin pada suaminya, atau mungkin orang tua bercanda sama anaknya, anaknya masih kecil, itu nggak ada larangan masalah. Atau gurunya mungkin ya, kalau dianggap itu sesuatu yang layak, insya Allah tidak ada masalah. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان التقبيل لليد لمن له شأن يكون معه بعض الانحناء بالرأس أو أكثر من ذلك بالظهر، فهل هذا يجوز؟ نعم، كره بعض العلماء تقبيل اليد، يقول لأنه السجود، لأنه نوع من السجود، ولكن الأكثر كما سمعتم أنه لا بأس به، لأنه ليس القصد من ذلك الانحناء لها، وإنما القصد تقبيل يده. نعم، ويلزم من تقبيل يده أنه ينحني لها. نعم. Itu penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah ya. Ustadz Khalid Basalamah dan juga ada fatwa dari Syekh Saleh Al Fauzan. Jelas, jadi nggak ada masalah. Yang namanya salaman, cium tangan untuk memuliakan orang tua, memuliakan orang yang berilmu, ya. Atau kalau dengan anak kecil karena sayang kita ambil tangannya kita cium, ya meskipun harus merunduk, ya nggak ada masalah. Karena merunduknya itu niatnya, ya niat merunduk itu bukan niat untuk ruku seperti yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al Fauzan. Jadi nggak ada masalah. Hanya saja Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan, kalau saya bersalaman dengan siapapun ya jangan cium tangan saya. Mungkin beda lagi kalau beliau dengan anak-anak, dengan santri, mungkin beda lagi ya. Tapi kalau dengan orang yang lebih tua, beliau nggak mau ya, karena beliau merasa nggak pantas ya. Beliau mungkin kan merasa nggak tahu di hadapan Allah itu yang mulia saya apa antum, saya apa sampean,
Aku apa kamu? Nggak tahu. Beda lagi kalau Ustadz Khalid Basalamah merasa saya ini mulia, saya ustadz, saya ulama dan sebagainya. Maka siapa yang salaman dengan saya ya harus cium tangan saya, beda lagi. Atau bahkan harus merunduk-runduk dengan saya. Ya, beda lagi. Kalau para asatidz salafi nggak ngajarkan seperti itu. Bahkan dengan santri pun ya sebagian asatidz salafi ya salaman ya biasa ya, seperti ini ya. Ustadz Syafiq Riza Basalamah, nggak apa-apa, salaman dengan santri biasa. Ya, tapi kita lihat adab-adab santri salafi nggak ada yang ngelonjak sama ustadz. Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Apalagi yang sudah terbentuk menjadi seorang ustadz. Nggak mungkin dengan orang tua. Woi, apalagi dengan penjual es misalnya. Woi, es temu masih? Masih. Ya dolen goblok. Nggak mungkin. Ya, atau mungkin kalau ada orang yang ya menurutnya derajatnya lebih rendah, langsung dipanggil ya naudzubillah ya. Ini contoh saja supaya jelas. Ya, cuk. Kan ada yang seperti itu kan, penceramah loh. Cuk, goblok. Ada yang seperti itu. Kita nggak akan nemukan orang-orang salafi, apalagi sudah jadi ustadz, ya, pemuka agama, kemudian mengeluarkan perkataan yang seperti itu, nggak akan nemukan. Ya, jadi meskipun nggak diajarkan sampai merangkak-rangkak, ya, mereka juga diajarkan adab, akhlak, dan mereka menerapkan. Mereka memberikan contoh kepada santri-santri, kepada jamaahnya. Ini loh adab. Nggak boleh kita mengeluarkan perkataan yang kotor, kasar, meskipun hanya untuk bercanda. Nabi mengatakan, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nggak boleh berkata-kata yang buruk, kasar, kotor. Itu diberikan contoh kepada jamaahnya, supaya jamaahnya ngikuti. Makanya kita nggak nemui yang namanya Ustadz Salafi ngajarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Nggak nemui. Ya, seperti Miftah, ya. Santrinya di pondok pesantren disuruh jongkok-jongkok ngambil makanan. Giliran dia ceramah sama orang, ya dicacok-cacokkan. Wirawiri lah ya nutupi kameraku tau, cok iki lho. Ya digoblok-goblokkan. Ya sama perempuan ya juga ucapannya juga ya kita sudah tahu lah. Ya, kan nggak sesuai kalau seperti itu. Ya nggak sesuai. Ya nanti santrinya itu yang ngikuti kiainya. Ya nanti setelah mereka keluar dari pondok, ceramah ya sama nanti. Generasi penerus. Ceramahnya ya sama. Keluarkan kata kotor, yang goblok-goblokin orang ya sama. Yang suka ceramahnya sama dia nanti ya sama. Yang suka ceramahnya nanti ya mulutnya ya ngikutin. Karena orang itu kalau sudah ngefans cinta sama orang, mengagumi sosok orang, dia akan ikuti gayanya. Orang yang ngefans, yang cinta sama Nabi akan ngikuti ya bagaimana gaya Nabi ketika kita membaca sirah-sirah Nabi. Oh, Nabi itu orang yang lembut, bijaksana, akhlaknya baik. Ya, Nabi mengatakan nggak boleh mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor. Kalau nggak bisa berkata yang baik ya diam. Ya, maka dia akan mengikuti bagaimana Nabi. Ya, tapi kalau mengagumi, ya misal seperti Miftah, ya nanti sama seperti Miftah. Ya. Jadi kalau kita menghormati orang, memuliakan orang, itu bukan hanya sekedar boleh, malah keharusan. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, laisa minna malam yujilla kabirona, ya, wa yarham sohirona, wa ya'rif li alimina haqqoh. Ya. Bukan dari golongan kami, nggak dianggap sama Nabi, golongan Nabi. Ya. Yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, ya, yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan yang tidak mengerti hak-hak orang yang berilmu. Orang yang lebih tua punya hak untuk kita hormati, orang yang lebih muda punya hak untuk kita sayangi, orang yang berilmu juga punya hak untuk kita muliakan, meskipun kita muliakan semuanya, ya, memuliakan semuanya. Tapi ada batasan, ya. Kalau para asatidz salafi memang nggak menganjurkan sampai ya berangkang-berangkang tuh nggak nganjurkan, ya. Dan kita kembali kepada tuduhan Wahabi tadi, ya. Kalau sekedar tayangan Trans 7 yang kemudian melakukan, kami belum lihat ya videonya, ya.
Tapi itu sudah bisa kita perkirakan lah ya. Perkirakan bahwa ya, ketika membahas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kok kemudian tidak disukai, artinya di sana ada pembelaan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kalau dengan tayangan yang seperti itu kemudian langsung disebut bahwa di belakangnya ada orang Wahabi ya, yang membela ya, atau yang mendukung atau yang mensupport acara-acara yang seperti itu, gimana dengan fatwa atau pernyataan dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini? كلمة وهابيين هي نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي قام في جزيرة العرب معروف دعوته ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك والخرافة ودعا الناس للعودة إلى الكتاب والسنة، وعلى أساس دعوته قامت الدولة السعودية الحديثة. نعم. وهو رجل حنبلي يعني الحقيقة، الناس بيقولوا وهابية ولا ليس هناك يعني مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي، فمن كان يعني يحترم مذهب الإمام أحمد بن حنبل فلا بد له أن يحترم محمد بن عبد الوهاب، لأنه لم يخرج عن الحنبلية في شيء. فهذا يعني طبعا يعني يمكن أن نخالف ابن عبد الوهاب في بعض القضايا أو كذا، كما نخالف بعض العلماء، وليس من الضروري إننا يعني آخذ كل القضايا التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب أو حتى كل القضايا التي ذكرها الإمام ابن تيمية أو الإمام ابن القيم. أنا من أشد المعجبين بشيخ الإسلام ابن تيمية وبمدرسته التجديدية الكبرى وبتلميذه الإمام ابن القيم بصفة خاصة، ولكني أخالفهما في بعض الأشياء، إنما لا يعني هذا أن دعوتهم دعوة يعني ضالة أو دعوة منحرفة أو كذا. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dengan jelas menyatakan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dakwah tauhid, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh, meninggalkan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Itu penjelasan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Artinya di sini Syekh Yusuf Al-Qaradawi membela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kalau memang dengan membela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian disebut alat Wahabi, ya, maka apakah kita akan mengatakan bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah alat Wahabi? Selamat berpikir.